Kita kenal Mitsubishi sebagai brand yang bikin mobil rally. Dengan deretan mobil Lancer Evo dengan tenaga 300 horsepower-nya, mereka bisa ngelewatin rintangan apapun. Mau tanah atau salju, santai aja. Tapi kita kadang lupa kalau Mitsubishi juga membuat beberapa mobil sport yang gak kalah kerennya. Dan salah satunya bakal kita lihat di video kali ini, yaitu Mitsubishi FTO. Mitsubishi FTO pertama kali dibuat pada tahun 1994, yang awalnya hanya dijual di Jepang. Tapi karena saking populernya FTO untuk diimpor ke Inggris dan Australia, akhirnya FTO dijual secara resmi di sana, tapi dalam jumlah yang terbatas. Mobil ini adalah mobil sport 2 pintu dengan penggerak roda depan atau front wheel drive yang dijual berdampingan dengan Mitsubishi 3000 GT dan Mitsubishi Eclipse. Pada 2 Desember 1994, Mitsubishi FTO dipilih sebagai the 1994-1995 Car of the Year oleh the Japanese Car of the Year Committee. Kalau kalian kepo sama kepanjangan dari nama FTO, bakal gue kasih paham nih dalam 1, 2, 3. Kepanjangannya adalah Fresh Touring Origination. Nama FTO ini udah dipakai sejak Mitsubishi Galant FTO tahun 1971. Tapi kita spesifiknya bakal lihat FTO yang diproduksi pada tahun 1994. Mitsubishi bilang kalau model FTO itu original, bikin seger, dan membuat kita merasa muda. Jadi buat kalian yang udah bapak-bapak atau ibu-ibu, harus saat ini juga beli mobil ini kalau pengen merasa muda lagi. Oke, tadi kita udah lihat secara singkat tentang latar belakangnya. Sekarang waktunya untuk menyelami lautan fakta dan lihat mesinnya. Untuk versi paling dasarnya, FTO menggunakan mesin 1.8 liter inline 4 yang menghasilkan 123 horsepower dengan 0 sampai 100 dalam 9,3 detik. Lumayan. Tapi ini masih awal dan kita belum sampai puncak evolusinya. Kemudian terdapat FTO yang nawarin lebih banyak horsepower dengan mesin 2.0 liter V6 yang menghasilkan 168 horsepower. Masih belum yakin? Pengen lebih banyak power? Tenang, karena masih ada versi limited edition yang bernama FTO GPX. Versi ini dibuat untuk merayakan FTO yang dapat penghargaan The 1994-1995 Car of the Year yang sebelumnya gue udah bilang. Versi ini tetap menggunakan mesin 2.0 liter V6, tapi jumlah kuda di dalam mesinnya ditingkatin sampai menghasilkan 197 horsepower dengan 0 sampai 100 dalam 8,8 detik. Tapi karena FTO GPX merupakan model yang limited edition, jadi hanya 207 unit yang dijual. Untuk zaman sekarang mungkin akselerasi segitu ya 8-9 detik itu agak lambat ya, tapi di tahun 1994 itu udah lumayan kenceng, bos. Nah, sekarang untuk transmisinya nih, FTO sendiri bisa menggunakan 5-speed manual atau 4-speed automatic. Tapi ini bukan automatic biasa, soalnya automatic ini yang bernama Invex 2 dibuat berdasarkan transmisi Tiptronic yang dibuat oleh Porsche. Tapi nih, lu pasti bertanya, dan gue juga awalnya bertanya juga ya soal ini, apa itu transmisi Tiptronic? Simpelnya itu adalah transmisi automatic tapi pengemudinya bisa ganti gigi secara manual. Nah, jadi contohnya kayak gini. Gue pakai contoh foto di Porsche 911 ya, tapi cara kerjanya mirip kok. Oke, lihat ya foto ini. Jadi di gambar ini kan ada PRND kayak di automatic kan. Kalau drivernya pengen full auto, transmisinya bakal kerja sendiri ganti gigi. Tapi drivernya juga bisa ganti ke mode manualnya yang ada angka giginya. Untuk naik gigi, lu dorong gear sticknya ke depan dan akan upshift. Terus tarik ke belakang untuk turn gigi atau downshift. Sistem inilah yang digunakan sebagai transmisi otomatis pada FTO. Keren banget gak? Tapi masih ada lagi nih, belum selesai. Karena transmisi ini memiliki yang disebut Adaptive Shift Control, di mana komputer di transmisi bisa belajar cara lu bawa mobil, kapan lu ganti gigi, kemudian bakal nyesuaiin itu ketika lu pakai mode otomatis supaya lebih mulus. Gue sendiri waktu baca tentang hal ini langsung kagum. Gue baru tahu kalau di FTO itu transmisinya kayak begini. Dan ini tuh didasarkan dari transmisi yang dibuat sama Porsche. Wah, itu komputernya bisa sampai begitu. Keren banget ya kan. Wah, mantep sih. Walaupun pada tahun 1997 FTO baru mendapatkan facelift,
Sayangnya 3 tahun kemudian pada tahun 2000 Mitsubishi berhenti memproduksinya. Ada 2 alasan kenapa. Pertama, karena saking populernya FTO sampai memakan penjualan dari Mitsubishi 3000 GT dan Mitsubishi Eclipse. Terus yang kedua, karena Mitsubishi lagi kesulitan finansial pada akhir 90-an dan awal 2000-an. Jadi Mitsubishi memutuskan untuk berhenti memproduksi FTO. Oke guys, sampai di situ dulu untuk video kali ini. Sayang banget ya FTO cuman ada sebentar aja terus langsung hilang. Padahal sebenarnya mobilnya keren banget gitu, tapi karena ada banyak keadaan yang sayangnya membuat mobil itu harus berhenti diproduksi. Mungkin bukan yang paling cepat ya, karena kan tadi kita lihat akselerasinya ya 8-9 detik gitu kan. Tapi itu nggak harus, tuh nggak penting kalau mobilnya itu udah seru untuk dipakai. Kalau ada kesempatannya sih gue pengen aja beneran nyoba FTO ya. Kayak seru banget ya untuk dicoba ya. Siapa tahu kan suatu saat nanti. Amin. Nah, kalau kalian suka video kali ini jangan lupa untuk like. Kalau gak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak ya guys.